Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel One Way Media, yang pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana konfigurasi DNS server pada Debian 10. Nah, di video sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan Internet Gateway, kemudian DHCP server, dan kali ini kita akan membuat domain name server. Nah, sebelum kita lanjut ke konfigurasinya, jangan lupa ya, subscribe dulu, like, komen, dan share video ini agar ditonton oleh teman-teman semua. Oke, DNS atau yang di kepanjangannya adalah Domain Name Server. Jadi Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL atau Uniform Resource Locator dengan Internet Protocol Address atau IP address. Jadi normalnya adalah ketika kalian mengakses internet, kalian perlu mengetikkan IP address sebuah website. Jadi bukan nama domain. Misalkan kita ingin mengakses Google, jadi kita tidak perlu mengetikkan 172.217.0.142, di mana itu adalah IP-nya Google, ke dalam address bar. Jadi tinggal memasukkan alamat google.com saja. Nah, ini akan memudahkan kita dalam mengingat server dari Google tanpa perlu mengingat alamat IP-nya. Jadi dipermudah dengan DNS. Jadi intinya adalah merubah IP address itu ke dalam domain name. Nah, fungsinya DNS atau domain server adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domainnya, kemudian meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan, kemudian mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Konfigurasi DNS, jadi yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus menginstal paket bin 9 terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah membackup file default dari file reserve dan file forwardnya. Yang kedua, file tersebut fungsinya adalah untuk mentranslasikan dari IP ke nama domain, begitu juga sebaliknya. Kemudian cara mengkopinya adalah dengan perintah cp. Nah, cp ini spasi, nanti lokasinya di mana ini ditentukan ya, /etc/bin/db.lokal. Kemudian mau dikopi di direktori mana, itu juga nanti ditulis di sini. Nah, db lokal ini kita ubah menjadi db data. Kemudian file berikutnya yang dikopi adalah db.127, itu kita copy menjadi db.192. Nah, fungsinya adalah yang file reversal tadi mengubah domain ke IP, kemudian yang file yang forward adalah di sini IP ke domain, jadi db127. Oke, agar akses dari luar dapat ditranslasikan dari IP ke domain, kita perlu menambahkan script di file named.conf. Jadi filenya adalah dua script ini, zone, kemudian domain itu filenya adalah db-data, kemudian zone IP address itu filenya adalah db.192. Kemudian jangan lupa kita tambahkan name server, IP dari DNS-nya itu pada file resolve.conf. Kemudian untuk merestart itu bisa menggunakan /etc/init.d/bin spasi restart. Begitu juga dengan untuk melihat statusnya, dari restart diganti status. Nanti uji coba itu bisa kita uji coba dengan nslookup, di sini nama domain dan nslookup
IP address. Untuk konfigurasi pada Debian 10 kita mulai. Silahkan disimak. Silahkan login terlebih dahulu pada Debian-nya. Login sebagai root ya. Kemudian untuk menginstal itu kita menggunakan DVD 1. Perintahnya adalah, nah, perlu diketahui bahwa DNS server atau paket bin itu berada di Debian DVD 2. Jadi kalian perlu menambahkan di piranti drive optik, kemudian pilih ciptakan image. Nah, silahkan ditambahkan, dicari file image-nya ada di mana. Misalnya ini DVD 2, kemudian di open. Nah, kalau DVD tidak terbaca, bisa kalian add dulu dengan cara apt strip cd-rom spasi add. Nah, nanti akan muncul. Nah, tadi kita sudah menginstal paket bin 9. Do you want to continue? Silahkan ketik Y untuk melanjutkan. Nah, di sini perlu DVD pertama. Nah, silahkan masukkan DVD 1. Nah, setelah dimasukkan, klik enter. Maka nanti prosesnya akan berjalan sampai selesai. Kalian tunggu saja sampai selesai proses instalasinya. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Kemudian langkah yang kedua adalah kita copy filenya tadi, cp, kemudian spasi /etc/bin, kemudian db lokal. Jadi yang kita copy adalah db lokal, spasi, kita copy di direktori yang sama, di /etc/bin/ tadi adalah db data. Ya. Kemudian yang kedua adalah dari db 127 itu kita copy ke db 192. Nah, seperti ini. Kemudian kita konfigurasi file dua file tersebut. Langkahnya adalah nano spasi /etc/bin/ db data. Nah, di sini untuk yang localhost itu bisa kalian replace dengan cara ctrl plus backslash, kemudian kalian ketikkan localhost, kemudian enter. Kalian ganti dengan nama domain, misalnya adalah onebaymedia.web.id. Nah, kemudian enter, kalian tekan A pada keyboard untuk replace all. Nah, kemudian pada bagian IP 127 itu kalian ganti dengan IP DNS-nya. Kita menggunakan 192.168.50.1. Seperti ini ya. Nah, nanti agar ketika mengakses www itu bisa dilakukan, kita tambahkan www, kemudian in, kemudian IP address-nya berapa. Nah, seperti ini untuk yang db data. Silahkan disimpan. Kemudian kita edit lagi db yang 192. Nah, di sini kita sama seperti tadi, ctrl plus backslash untuk mereplace all. Kita ketikkan localhost, kita replace ke onebaymedia.web.id.
Nah, enter, kemudian tekan A. Di situ sudah ke replace semua. Oke, untuk IP-nya kita masukkan 1 digit terakhir. Karena IP-nya 192.168.50.1, maka di sini kita isikan 1. Kemudian kita simpan. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita menambahkan kedua script tadi di file named.conf. Caranya adalah nano spasi /etc /named /bin dulu ya, /bin, kemudian named.conf. Nah, silakan ditambahkan dua file tadi, yaitu di sini zone, kemudian spasi, petik onewaymedia.web.id, kemudian petik lagi, kemudian buka kurung kurawal. Nah, di sini jangan dispasi ya. Kemudian enter, tipenya adalah master, filenya adalah ada di /etc, kemudian /bin, kemudian /db.data. Nah, ini di dalam tanda petik ya filenya tadi. Kemudian di titik koma, kemudian tutup kurung kurawal, baru titik koma. Nah, ini wajib ya. Jadi nanti kalau ada salah, tidak ada titik komanya satu saja, nanti sudah error. Kemudian yang kedua adalah untuk mendeklarasikan yang file formatnya. Di sini zone. Nah, di sini 3 digit pertama yang dimasukkan, karena di sini kelas C, jadi dibalik ya, 192.168.50.1. Nah, yang dimasukkan adalah 50.168.192.in/addr.arpa. Tipenya master. Nah, filenya adalah di direktori etc bin dengan file adalah db.192. Kemudian kita simpan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan IP name server pada resolve.conf. Caranya adalah nano spasi /etc /resolve.conf. Nah, di sini kita ganti name servernya adalah 192.168.50.1. Kemudian kalian simpan. Konfigurasi forwardernya, jadi nanti kalau di DNS router Debian itu tidak ditemukan, maka akan diteruskan ke DNS yang ada di atasnya. Nah, file tersebut bisa dikonfigurasi di nano spasi /etc /bin /named.conf.option. Nah, di sini optionnya. Kemudian yang pada bagian forwarder itu kalian hilangkan garis miringnya, kemudian 000-nya juga. Nah, forwardernya di atasnya, IP di atasnya berapa? 192.168.43.1. Atau kalau tidak tahu, bisa kalian masukkan DNS-nya Google. Nah, seperti ini. Kemudian kalian simpan, kemudian X. Nah, seluruh konfigurasi sudah kita lakukan. Kita restart dulu dengan cara /etc /init.d bin 9 restart. Nah, di sini kita restart ya. Nah, kemudian kita cek statusnya apakah ada yang valid dengan cara ya tadi /etc /init.d /bin 9 spasi status. Nah, di sini sudah running. Kita cek dengan menggunakan nslookup. Kalau kalian belum menginstal paket yang untuk
cek NSLOOKUP, kalian bisa mengetikkan apt strip get spasi install DNS util. Nah, seperti ini, DNS util. Nah, kebetulan ini sudah saya install. Nah, untuk mengecek adalah kita ketikkan NSLOOKUP, kemudian alamatnya oneWaymedia.web.id. Nah, di sini sudah muncul servernya adalah IP-nya 192.168.50.1, namanya adalah onewaymedia.web.id. Jadi ketika kita nanti membuat web server dengan nama domain onewaymedia.web.id itu sudah bisa dipanggil dengan nama domain itu. Jadi nanti akan web server kita bisa dipanggil dari alamat IP maupun alamat domain yang sudah kita buat. Nah, nanti untuk video selanjutnya kita install web server agar kita bisa ngecek sudah bisa dipanggil atau belum lewat DNS yang sudah kita buat. Kemudian kita cek file forwardnya dengan cara NSLOOKUP spasi 192.168.50.1. Nah, di sini sudah name-nya adalah onewaymedia.web.id. Artinya konfigurasi ini sudah berhasil. Nah, kita perlu mencek dari sisi klien biar lebih detail konfigurasinya sudah selesai atau belum. Silahkan buka dari klien, kemudian buka command prompt cmd, kemudian ketikkan NSLOOKUP onewaymedia.web.id. Nah, di situ servernya sudah muncul onewaymedia dengan IP 50.1. Kemudian NSLOOKUP 192.168.50.1. Nah, di situ juga muncul server onewaymedia.web.id. Kemudian kalau kita ping spasi onewaymedia.web.id, maka nanti akan muncul ketika kita ngeping ke onewaymedia.web.id itu reply-nya adalah dari 192.168.50.1. Nah, itulah langkah konfigurasi DNS server pada Debian 10. Silahkan kalian coba materi ini. Kemudian kalau nanti ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar. Nanti akan saya bantu jawab, saya bantu memecahkan permasalahan yang terjadi. Oke, untuk hari ini di video kali ini di video DNS server, konfigurasi DNS server itu sudah selesai. Nah, untuk video berikutnya kita akan membahas terkait dengan konfigurasi SSH. Nah, SSH ini digunakan untuk remote dari klien. Jadi Debian ini bisa kita remote dari klien asalkan ada layanan SSH yang aktif. Oke, ditunggu ya videonya. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share video ini agar channel ini terus berkembang. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.